Untuk saksi yang tadi 5 orang. Saksinya yang tadi? Silakan Pak. 1, 2, 3, 4. Selebihnya yang 2 orang sholat. Ya. Baik, kita mulai. Skor dicabut. Sidang dibuka kembali. Baik, untuk saksi yang 5 orang baru hadir 3 orang ya. Kita tunggu atau sambil menunggu yang ada dulu kita periksa penuntut umum. Ya, demikian ya yang ada dulu kita periksa. Kita lanjutkan persidangan. Silakan penuntut umum untuk mulai mengajukan pertanyaan. Dimulai dari saksi yang pertama. Nanti selesai kelima-limanya ya, baru kami berikan kesempatan kepada penasihat hukum. Silakan. Pertama kami ke Pak Agus Amiwijaya sebenarnya. Saksi Agus Amiwijaya jabatannya sebagai apa ya? Jabatan sekarang Kepala Kantor Bea dan Cukai Merak. Dari September 2017 sampai sekarang. Iya. Sorry, 2023. September 2023 sampai Kepala Kantor Bea Cukai Merak ya. Oke. Dalam jabatan tersebut saksi sebagai apa tupoksinya? sebagai Kepala Kantor. Sebagai Kepala Kantor ya. Kemudian saksi ya terkait dengan importasi gula yang kami tanyakan di periode tahun 2015-2016 ya, khusus di tahun tersebut ya. Di Bea Cukai Merak itu apa saja aturan yang mengikatnya saksi? Kalau terkait dengan kepabeanan, terkait importasi gula, pemasukan impor gula atau gula impor itu memerlukan persyaratan PI dan LS. Selain itu normal kepabeanan biasa. Normal kepabeanan biasa. Untuk pembagiannya sendiri saksi ya, apakah ada pembagian? Misalnya ada impor umum, impor yang melalui fasilitas gudang berikat, ataupun melalui kawasan KITE, kawasan impor khusus ya, KITE ya? Impor tujuan ekspor. Baik, untuk Merak itu ada 2 skema impor. Pertama, impor dengan menggunakan fasilitas gudang berikat. Yang kedua, impor yang menggunakan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Tapi untuk KITE itu baru dimulai tahun 2020. Ya. Yang dari 2015 atau 2015 dan 2016 itu masih gudang berikat. Untuk regulasinya apa berbeda juga antara impor umum yang melalui kawasan berikat ataupun kawasan KITE? Bisa saudara saksi jelaskan? Kalau tata cara impornya, kalau impor dengan menggunakan fasilitas gudang berikat, barang yang diimpor itu dari pelabuhan itu masuk dulu ke gudang berikat, baru ditimbun di gudang berikat, baru kemudian pengeluaran ke daerah pabean lainnya atau di luar gudang berikat dengan menggunakan dokumen yang berbeda. Sementara impor biasa itu langsung dari pelabuhan, tergantung bongkar di TPS atau langsung ke tempat tujuan dengan menggunakan dokumen impor biasa. Kalau gudang berikat tadi dokumennya BC23, masuk ke gudang berikat, keluar dengan BC25. Kalau impor biasa menggunakan dokumen impor BC20. Kalau untuk KITE tergantung tadi, kalau lewat GB dia tetap pakai BC23, kalau dia langsung impor dia menggunakan BC20. Ya, berarti ada BC23, itu kode ya saksi ya, kode surat ya? Kode dokumen impor barang. Impor, bisa saudara jelaskan BC20 itu dokumen apa, BC23 dokumen apa, BC25 itu dokumen apa? Ya, BC20 itu adalah dokumen impor atau pemberitahuan impor barang yang digunakan oleh importir untuk pemasukan barang ke
daerah pabean dengan tidak menggunakan fasilitas kawasan berikat. Jadi importir biasa. Importer biasa. Kemudian untuk Kalau BC23 BC23 dan BC25 itu dua dokumen yang digunakan dalam rangka pemasukan barang, impor barang yang menggunakan fasilitas gudang berikat. ya. Di tahun 2015 ataupun 2016, saksi kan memang tidak menjabat di periode tersebut ya. Siap. Apakah saksi sebagai kepala kantor memiliki data komoditas gula kristal mentah yang masuk melalui BC20, yang menggunakan dokumen BC20, 23 ataupun 25? Kantor Bea Cukai Merak memiliki data terkait dengan importasi gula di tahun 2015, 2016, baik yang menggunakan, di kami nggak ada BC20. Nggak ada. Oh, di Merak berarti hanya 23 dan 23 dengan 25. 23 dan 25 ya. Bisa saudara saksi jelaskan sekilas saja, sekilas yang impor siapa, PI-nya berapa. Kalau mungkin kalau di BAP saksi sudah jelaskan lengkap ya, ada ratusan tabel di sini. Mungkin bisa saudara saksi jelaskan rekapitulasinya atau totalnya kah? Baik, izin yang mulia. Di KPBC Merak itu terdapat 5 importir yang melakukan importasi gula. 5 importir yang melakukan importasi gula. Ya. Bisa saudara saksi jelaskan perusahaan apa saja? Pertama PT Angel Product, kemudian PT Duta Sugar Internasional, PT Permata Dunia Sukses Utama, lalu PT Sentra Usaha Tamajaya, dan yang terakhir PT Berkah Manis Makmur. Apakah PT-PT tersebut melakukan impor gula dalam rangka untuk penugasan? Kelima PT tersebut melakukan importasi dengan skema penugasan dan bukan penugasan. Ada dua ya, ada yang penugasan, Dan ada yang bukan penugasan. Kalau untuk penugasan sendiri saksi bisa milah data-datanya? Bisa. Iya, boleh. Silakan jelaskan saksi. Untuk penugasan, PT Angel Product itu punya atau diberikan atau memiliki 6 PI. 6 PI dengan total tonasenya berikut realisasinya sekitar 435.912 ton. Itu realisasinya. Kalau untuk Duta Sugar Internasional 36.000 ton. Kemudian Permata Dunia Sukses Utama itu 56.500 ton. Sentra Usaha Tamajaya realisasinya 67.700 ton. Kemudian Berkah Manis Makmur realisasinya 73.600 ton, total 609.712 ton. Ya. Kalau untuk detailnya di BAP itu Di sudah BAP ada. saksi di lampiran ya. Ya. Lampiran BAP sudah saksi jelaskan di poin 4 di pemeriksaan tanggal 20 bulan 12 2024 ya. Di dalam lampiran ini ya saksi ya, tabel saksi ya. Ya. Ini kan ada PI, nama perusahaan, tanggal. Seperti yang tadi saksi sampaikan, sudah disampaikan, ada jumlah persetujuan impor. Ya. Ada realisasi. Apakah jumlah persetujuan impor dengan yang direalisasi itu sama 100% atau ada yang tidak? Untuk di KPBC Merak jumlah kuota dan realisasi sama. Sama, berarti 100% direalisasikan 100% ya? direalisasikan. Kemudian saksi, kaitan dengan pajak bea masuk atau pajak PDRI, pajak dalam rangka impor, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, itu untuk perusahaan-perusahaan ini bagaimana saksi? Bisa saksi jelaskan? Saya bicara total ya. Boleh total saja, kalau rinci kan di BAP sudah detail. Sudah ada ya. di. Kalau untuk total PT Angel Product itu bea masuknya dari 6 PI itu ada 134 miliar sekian, kemudian PPN-nya 250 miliar sekian, PPH-nya 63 miliar sekian, total 454 miliar sekian. Untuk Duta Sugar Internasional, bea masuknya 9 miliar sekian, PPN-nya 18,9 miliar sekian, PPH-nya 4,7 miliar sekian. Permata Dunia Sukses Utama bea masuknya 17 miliar sekian, kemudian PPN-nya 30 miliar sekian, PPH-nya 13 miliar sekian, kemudian Sentra Usaha Tamajaya
biaya masuknya 20 miliar sekian, PPN-nya 41 miliar sekian, PPh-nya 10 miliar sekian. Berkah manis makmur, biaya masuknya dibebaskan, ada pembebasan biaya masuk dengan menggunakan fasilitas BKPM. Kemudian PPN-nya 42 miliar sekian, PPh-nya dari 3 PI, berkah manis makmur ada 3 PI di tahun 2016, itu 1 PI itu mendapatkan skema pembebasan PPh atau tidak membayarkan PPh-nya karena ada pembebasan satu PI. Totalnya kemudian yang dibayarkan 6,265 miliar. Total dari PPN dan PPh yang dibayarkan adalah 48,548. Oke. Iya. Di sini kan ada biaya masuk, ada PPN, PPh. PPN, PPh ini apakah yang dimaksud dengan istilah PDRI, saksi? Ya, betul. Benar ya, PDRI itu artinya PPN dan PPh itu ya. Ya. Kemudian saksi, untuk kawasan berikat itu kan ada penangguhan biaya masuk ya saksi ya. Bisa saudara saksi jelaskan kalau ditangguhkan terus kapan biaya masuk itu harus dibayar? Ya. Pada saat barang impor itu mau dimasukkan atau mau masuk ke dalam gudang berikat, itu terlebih dahulu harus melakukan pemberitahuan impor barang dengan menggunakan BC23. Pada saat itulah dapat atau dilakukan penangguhan pembayaran biaya masuk dan PPN dan PPh belum dipungut. Jadi memang pada saat masuk ke gudang belum bayar apapun. Baru kemudian ketika barang-barang ini mau digunakan, misalkan gula ini mau digunakan untuk sebagai bahan baku produksinya, baru dikeluarkan dari gudang berikat dengan menggunakan BC25. Kalau tadi masuk ke gudang berikat dengan 23, keluarnya dengan BC25. Nah, pada saat pengeluaran barang dengan BC25 harus terlebih dahulu diselesaikan kewajiban kepabeanan dalam bentuk pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Oke, artinya ketika ini barang masuk kawasan berikat itu belum dikenakan Gudang berikat. Gudang ya. Gudang berikat itu belum dikenakan biaya masuk maupun PDRI. Ketika barang ini keluar baru harus clear dulu baru bisa keluar, begitu saksi ya. Kemudian saksi, ini dibayarkannya bagaimana pihak bea cukai ini bisa tahu, oh ini sudah dibayar pajak bea masuknya ataupun PDRI-nya, dan terkait dengan jumlahnya dari mana pihak bea cukai bisa mengetahui? Ya, ketika perusahaan itu mengajukan dokumen BC25 sebelum masuk ke bea cukai, draftnya itu kan harus dibuat draft dulu. Berdasarkan itu kan keluar billingnya, tagihannya. Dibayarkan tagihannya terlebih dahulu, baru BC25-nya bisa dimasukkan ke dalam sistem kepabeanan. Jadi kalau belum dibayarkan biaya masuknya dan pajak dalam rangka impornya, maka dokumen itu tidak akan pernah sampai ke bea cukai. Jadi dokumen yang sampai ke bea cukai adalah dokumen yang telah diselesaikan pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Untuk dalam dokumen-dokumen tersebut, apakah PI menjadi suatu kewajiban yang harus dilampirkan? PI dan LS menjadi kewajiban. Ada dua ya, PI dan LS. LS itu laporan surveyor, benar ya? Berarti ketika masuk barangnya harus dilakukan dilakukan survei dulu ya. Kemudian saksi ya, terkait dengan tadi yang saudara saksi jelaskan. Saksi keempat ya? Iya. Di depan. Yang saudara saksi jelaskan, itu kan tadi ada beberapa perusahaan yang mendapat pembebasan biaya masuk. Seperti yang tadi saudara saksi dari BKPM, saudari saksi dari BKPM sudah jelaskan. Itu bisa saudara saksi jelaskan kembali, itu maksudnya pembebasan biaya masuk itu bagaimana? Ya, pada saat perusahaan mengajukan BC25, perusahaan mengisi form dalam sistem aplikasi kepabeanan kita atau layanan kepabeanan kita dengan mencantumkan nomor skep BKPM-nya. Kemudian dokumen sampai ke kami, berdasarkan itu tidak dipungut biaya masuknya. Tidak dipungut biaya masuknya, karena bebas kan, skepnya ada, bebas. Nah, kami nanti tinggal mencek saja dalam lampiran hard copy dokumennya. Ini kita bicara 2015, ketika pada saat itu masih manual. Kalau sekarang kan sudah tersistem, jadi nggak dicek lagi. Kalau saat itu petugas bea cukai akan mencek apakah
sesuai antara nomor dokumen yang dicantumkan dalam aplikasi kepabeanannya dengan hard copy yang dilampirkan dalam dokumen kepabeanan. Untuk memastikan bahwa benar perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan kebebasan biaya masuk. Untuk tadi terkait BC 2325 berupa permohonan lain sebagainya sampai bagaimana barang ini keluar, itu kan di tahun 2015 apa sudah menggunakan aplikasi CESA saksi? Di Bea Cukai ada aplikasi CESA benar ya? Iya. Istilahnya untuk menginput data-data tersebut kemudian diproses secara online. Di periode tahun 2015-2016 itu manual atau sudah pakai aplikasi CESA? Sudah pakai aplikasi CESA, tapi masih harus menyerahkan hard copy dokumennya. Oh berarti dua jalur ya? Dua jalur. Dua jalur ya, ada CESA, ada by dokumen. Kemudian saksi, kaitannya dengan barang tadi ya, ini barang-barang tersebut, ini ketika masuk menggunakan jalur apa saksi? Hijau atau merah atau Kalau penjalurannya? berdasarkan dokumen yang ada, saya nggak tahu faktanya di lapangan seperti apa kan 2016. Tapi berdasarkan dokumen yang ada beberapa dokumen itu yang terdapat laporan hasil pemeriksaan fisik. Artinya terhadap dokumen yang memiliki laporan hasil pemeriksaan fisik dari pejabat Bea dan Cukai, maka itu jalurnya jalur merah. Dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum barang bisa masuk ke dalam GB dan keluar dari GB. Nah, tapi kalau tidak terdapat laporan hasil pemeriksaannya, berarti dapat dipastikan itu jalur hijau. Artinya memang mekanismenya tidak ada pemeriksaan fisik dari Bea dan Cukai. Saksi, ini kan yang di periode yang seperti yang saksi sampaikan terkait dengan perusahaan-perusahaan tadi yang melakukan impor yang sudah saksi jelaskan kaitan dengan penugasan tersebut, itu kan yang diimpor gula kristal mentah ya? Siap. Itu HS code-nya, bea masuknya, PDR-nya itu berapa saksi? Untuk gula kristal mentah itu di HS 1701 1. Jadi bisa 12, 13, 14. Nah itu untuk gula kristal mentah. Iya. Tarif bea masuknya, kalau tarif normalnya atau tarif BTKI-nya adalah Rp550 per kilogram. Spesifik. Iya. Untuk di tempat kami di Merak, itu perusahaan-perusahaan yang mengimpor gula kristal mentah, itu menggunakan skema fasilitas perdagangan intra-ASEAN, antar negara ASEAN, yang menggunakan tarif berbeda, bukan Rp550 per kilogram, tapi 5% dari nilai pabean atau harga dari barang tersebut. Ya. Kalau untuk gula kristal putih saksi, apakah ada perbedaan tarif biaya masuknya ataupun PDRI-nya? Gula kristal putih masuk ke gula lain-lain sebenarnya kalau di BTKI itu masuk di 17019. Jadi ada 990, 99 dan masuknya di sana. Itu kode HS code-nya? Iya, HS code. Benar. Kalau untuk pajaknya atau biaya masuknya? Biaya masuknya kalau untuk gula kristal putih atau selain gula kristal mentah itu di Rp790 spesifik. Kemudian untuk skema ASEAN, kerjasama ASEAN itu 10%. Gitu ya. Tambah sedikit saksi ya, Pak Agus ya. Terkait data yang saudara nyatakan di persidangan ini maupun di berita acara, itu seluruhnya BC23 dengan BC25 itu diambil dari database CESA tadi Pak ya? Kalau di kami base-nya adalah dokumen. Dokumen. Kalau basis data CESA nanti di kantor pusat. Sama kami base-nya dokumen. Oke, dokumen. Nah, kemudian apakah kemudian data-data itu juga semua terrekod di aplikasi tadi? Kalau untuk BC25 belum record di aplikasi yang record informasi di kantor pusat itu BC23-nya. 23. 25-nya kan penyerahannya manual. Oke. Makanya kita base-nya adalah hard copy dokumen. Oke. Apakah kemudian data-data yang saudara berikan tadi, yang saudara sebutkan tadi juga telah diklarifikasi oleh pihak BPKP dalam penghitungan kerugian keuangan dalam perkara ini? Ya, pertama kami dimintakan data
Lalu kami dimintakan dokumen, kemudian dilakukan klarifikasi. Kalau untuk saya klarifikasi tanggal 20 Desember. Oke, ada ya klarifikasi? Bertemu langsung dengan BPKP. Bentuk klarifikasinya seperti apa? Bentuk klarifikasinya kami menyampaikan, kami membawa data kami, membawa hard copy dokumen kami, ya kopi dokumennya, bukan asli dokumennya. Dari pihak BPKP juga menyampaikan dokumen-dokumen yang menjadi acuan mereka untuk dicocokkan. Apakah untuk PI ini dokumen BC23-nya ini, BC25-nya ini, lalu berapa tonasenya berapa, lalu biaya masuknya berapa, diklarifikasi sampai selesai. Oke. Kemudian tadi kan terkait BC23 ini terekod, kemudian untuk 25-nya masih manual seperti itu. Apakah ini dalam rangka penugasan ini, ketika ini kan BC23 barang masuk nih, kemudian barang keluar pakai BC25, harus balance antara jumlah bahan masuk dengan bahan keluar. Untuk 2015-2016 untuk ke-6 perusahaan ini, seluruh BC25 itu dilampiri dengan BC23. Jadi BC23 merupakan dokumen pelengkap dari BC25. Oke. Jadi setiap BC25 harus jelas asal BC23. Oke, artinya ada semua dokumen tersebut. Cukup, Pak. Kan dilanjut saksi berikutnya, kami rasa ini juga keterangannya tidak sama, tapi tidak jauh berbeda ya, masing-masing di kantornya. Iya, kurang lebih keterangannya hampir sama. Tapi sama dari bea cukai semua. Iya, satu lagi ya. Untuk yang saksi pertama? Iya, satu yang pertama. Ya. Saksi, bagaimana kemudian ketika di fakta di lapangan itu ditemukan terkait dengan BTKI 1701 1 GKM kemudian 17019 itu kemudian GKP. Waktu dia masuk di wilayah Pabeanan, di situ dia mengajukan dengan GKM, yang mana di situ dengan biaya 5% lah seperti itu. Nah kemudian ketika masuk ke wilayah Indonesia, setelah melewati dari kawasan berikat, itu kemudian di situ diolah menjadi 10%. Bagaimana saksi kemudian mengetahui apakah di situ diketahui apakah ini nanti akan diindikasikan akan digunakan dari GKP ke menjadi GKM menjadi GKP atau ini indikasinya seperti apa? Kami nggak tahu. Tidak tahu ya. Bea Cukai hanya memastikan barang yang masuk dan barang yang keluar dari gudang berikat untuk case ini. Bagaimana tindak lanjut dari perusahaan terkait dengan pengolahan bahan baku tadi atau bahan GKM tadi kami nggak terima. Terkait dengan indikasi untuk menghindari pajak dari GKP 10% untuk dia hanya memenuhi 5% saja, apakah dari pihak Pabean tidak mengetahui dari situ? Dari Bea Cukai dalam dokumen pelengkap Pabean itu selain ada LS juga ada Certificate of Analysis, di mana di dalamnya sudah dicantumkan ikumsanya berapa. Jadi GKP kan kalau Permendak 117 kalau saya 2015 itu dicantumkan untuk yang GKM itu berapa ikumsanya, untuk rafinasi berapa ikumsanya, untuk GKP berapa ikumsanya. Nah di sertifikat analisis sudah disebutkan barang yang impor itu jenis barangnya. Jadi sesuai ya, ketika dia memasukkan dengan BTKI 17011 yaitu adalah GKM, itu ya nanti keluarnya juga untuk BC25 juga sama ya. Meskipun nanti ketika itu masuk di dalam wilayah Indonesia itu digunakan untuk produk dari BTKI lain itu di luar dari kewenangan dari Pabean. Di gudang berikat itu tidak ada proses pengolahan. Nah ini mungkin jadi ketika dari kapal, kalau di Merak itu full kapal, tidak ada kontainer. Jadi full kapal dari bongkar itu dengan BC23 masuk ke gudang. Di gudang tidak ada pengolahan sama sekali, hanya timbun saja. Jadi kondisi barang di gudang itu sama persis dengan di kapal, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian keluar dari gudang tetap masih dalam kondisi yang sama. Proses pengolahan dilakukan setelah barang keluar dari gudang berikat. Nah, proses di pabrik ya, tadi dikatakan di pabrik itu diolah menjadi apa? Nah, Bea Cukai tidak pada posisi untuk melakukan pengawasan terkait dengan hal tersebut. Cukup ya. Ke saksi berikutnya. Kami ke saksi berikutnya, tapi sebelum mungkin ke Pak
Pak Agus ya, ada satu lagi pertanyaan. Tadi kan ada 5 perusahaan itu, Pak Agus ya, Ya. saksi ya. Itu saudara saksi tahu nggak itu perusahaan rafinasi atau perusahaan gula gula tebu kah? Kalau di kami kelima-limanya rafinasi. Perusahaan rafinasi ya. Itu ya. Lanjut ke saksi berikutnya ya, saksi Muhtadi ya. Saksi Muhtadi di Bea Cukai sebagai apa? Sekarang saya Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan di Bea Cukai Batam. Tahun 2000 kemarin, sebelumnya tahun 2021 sampai dengan 2024 saya Kepala Kantor Bea dan Cukai Marunda. Marunda ya? Ya. Di Marunda ya? Berarti saksi di periode tahun 2015-2016 tidak mengalami langsung Tidak, kejadian tersebut, tidak. hanya by dokumen yang ada di kantor ya? baik dokumen. Kemudian kaitannya saksi ya, dengan importasi gula yang melalui Bea Cukai Marunda ya, di periode tahun 2015 sampai dengan 2016 itu ada perusahaan apa saja saksi? Kalau di data kami hanya PT Andalan Furnindo saja. Siap, satu PT aja, Andalan Furnindo. Andalan Furnindo ya. Siap. PT Andalan Furnindo ini masuknya itu melalui apa saksi? Importasi umum, kawasan berikat atau kawasan kite? Andalan Furnindo ini tahun 2015 dan 16 itu menggunakan mekanisme gudang berikat, yaitu menggunakan fasilitas gudang berikat. Ini mungkin sama tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi pada saat bongkar, kedatangan bongkar di dalam hal ini pelabuhan ya Tanjung Priok, maka pada saat sudah punya perizinan tadi gudang berikat dari Tanjung Priok ke gudang berikat di Marunda yaitu Andalan Furnindo itu menggunakan dokumen BC23. Setelah bongkar dari dokumen tersebut, barang ditimbun. Setelah ditimbun, baru akan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan untuk diolah di pabrik yaitu untuk dijadikan gula rafinasi tersebut, yaitu menggunakan dokumen BC25. Pada saat masuk dari Tanjung Priok ke gudang berikat itu, maka dia masuk itu ditangguhkan dan untuk PDRI itu tidak dipungut. Itu ya. Tadi saksi sampaikan ada PT Andalan Furnindo ya. PT Andalan Furnindo itu apakah perusahaan gula rafinasi saksi? Siap. Benar ya, perusahaan gula rafinasi ya. Saksi bisa tahu itu perusahaan gula rafinasi dari mana ya? Dari dokumennya atau? Dari perizinan-perizinan yang ada, data Dari dokumen, perizinannya dan ya. memang kita juga sudah tahu kan karena dari pabriknya kan nggak jauh dari gudang berikat tersebut. Kemudian saksi terkait dengan rincian detail gula kristal mentah ya. Andalan Furnindo yang diimpor gula kristal mentah ya? Gula kristal. Benar ya? Siap. Di BAP saksi poin 6 ini sudah saksi jabarkan ya, Ya. berupa tabel. Mungkin kita butuh penjelasan saksi. Bisa saudara saksi jelaskan seperti yang tadi Pak saksi sebelumnya tanyakan, PI-nya berapa, pajaknya berapa, realisasi berapa, masuk berapa? Izin yang mulia untuk Andalan Furnindo ini memang terkait dengan informasi memang ada yang memang informasi secara umum sebagai fasilitas gudang berikat dan ada yang menggunakan PI penugasan ini. Untuk PI penugasan ini ada 3 PI, yaitu PI 08, 45 dan 80. Untuk 08 ini adalah dengan tonase 16.000 ton, untuk 45 ini adalah 30.000 ton, dan untuk 80 ini adalah 22.500 ton. Apakah semua dari yang PI tercantum di dalam persetujuan impor tersebut direalisasikan saksi? Ya, Direalisasikan ya. Ya. Kemudian saksi, untuk pembebanan bea masuk atau PDRI-nya? Untuk karena ini adalah
kalau secara umum kan ini adalah menggunakan tarif tadi apa namanya yang sugar atau gula mentah itu adalah tarifnya biaya masuk 550 per kilo. Karena ini adalah ini di samping itu ini juga berasal dari negara ASEAN juga, A3. Kalau skema itu kan menggunakan 5%, tapi dalam hal ini untuk ketiga PI ini adalah menggunakan fasilitas BKPM. Sehingga dalam hal ini di fasilitas BKPM ini adalah biaya masuk dibebaskan. Berarti hanya terbebani untuk PPN. PPN dan PPH saja ya? PPH, dari jumlah yang PPN impor. dan PPH. Dan PPH pun ada yang untuk mendapatkan SKB pembebasan PPH juga. Kemudian saksi ya, untuk tadi yang ada Furnindo kan masuk nih di BAP saksi, jelaskan di poin 6 ini detail tabelnya. Siap. Ini apakah data-data ini dapatnya dari mana saksi? Data-data ini jadi untuk di sistem untuk yang awalnya BC23 itu berasal di sistem di kantor pusat ada juga, di sistem in-house yang lama itu di data kami, dan data-data yang dari hard copy kita kumpulkan juga, dan kita bandingkan juga dengan dari data-data kita penerimaan ke KPKN ya untuk perbendaharaan itu, dan itu hasilnya memang sudah diajukan dokumen dan sudah dilakukan pembayaran sesuai kewajiban kepabeanan itu. Oke. Data-data BC 2325 tersebut saksi ya, apakah PDRI biaya masuk situ udah tertera jelas di dalam dokumen tersebut? Sudah. Sudah ya, Sudah. saksi dokumen-dokumen tersebut sudah disita kejaksaan ya? Sudah Ya, Sudah. dalam dokumen tersebut. Mungkin disambung teman kami. Mas Wendris, sedikit saksi ya. Terkait PT Andalan Furnindo ini, selain punya fasilitas GP, apakah dia juga punya fasilitas KIT? Fasilitas kita mulai ada tahun 2021. Baru 2021, oke. Kemudian terkait pembebasan biaya masuk tadi, kan tadi ada 3 PI ya. Ya. Nah, bisa saudara jelaskan terkait pembebasan biaya masuk untuk Andalan Furnindo tadi, apakah sekaligus dengan PPH-nya atau berbeda-beda setiap PI terkait pembebasan PPH-nya? Tadi kan biaya masuk sudah dibebaskan. Nah, apakah PPH-nya juga dibebaskan atau seperti apa? Izin yang mulia, untuk untuk PI yang PI ada 3 PI untuk yang nomor 80 itu biaya masuk karena menggunakan fasilitas BKPN ini dibebaskan semuanya. Biaya masuknya dibebaskan semua. Ya, semuanya. Total PPN-nya adalah 14,277 miliar, dan untuk PPH yang dibayar adalah dibayarkan 3,569 miliar. Oke, itu yang PI nomor PI yang 80. 0080 3 Oktober 2016 Ya. itu murni yang dibebaskan hanya biaya masuk. Siap. Sedangkan PPH itu tetap dibayarkan oleh Andalan Furnindo. Siap. Nah, kemudian yang untuk PI nomor 0045 tanggal 17 Mei 2016. Izin untuk PI yang 45 ini biaya masuk bebas, ya. Oke. PPN-nya bayar total 19,231 miliar. Oke. PPH ini yang bayar 4,366 miliar, dan ada yang dibebaskan 440 juta. Oke, ada 2 kali barang masuk yang dibebaskan PPH-nya. Siap. Nah, kemudian kalau yang satunya lagi, Pak? Untuk yang 08, biaya masuknya adalah dengan menggunakan skema BKPM bebas, PPN dibayarkan 7,876
78 miliar, dan untuk PPH semua bebas. PPH semua bebas ya. Ya, siap. Ini untuk barang masuk gula kristal mentah semuanya. Gula kristal mentah. Oke. Kemudian terkait satu kelupaan, terkait tadi klarifikasi data yang sudah berikan, apakah juga pernah sudah dimintai klarifikasi oleh BPKP pada saat perkara ini? Sudah ya. di klarifikasi, dan saat itu saya sudah tanda tangan untuk berita acaranya. Oke. Sebelum lanjut ke sebelah, mungkin saya ke Pak tadi sedikit ya. Tadi ada pembebasan ya Pak. Untuk pembebasan ini andalan Pemikindo itu apakah melampirkan dokumen dari BKPM? Benar ya? Di data kami ada surat nomor 202 tahun 2014, surat 271 tahun 2014, dan perubahan tentang pembebasan surat 124 tahun 2018. Ya. Benar itu ya? Benar. Kemudian tadi saksi saya ada yang lupa nanyakan seperti saksi sebelumnya. Untuk ini kan yang diimpor gula kristal mentah ya? Ya. Itu apakah ada perbedaan antara biaya masuknya dengan gula kristal putih? Walaupun untuk Funindo tidak dibebaskan ya? Kalau gula kristal mentah kan untuk sepengetahuan saya untuk jadi biaya masuknya kalau skema secara umum adalah 550 rupiah per kilogram, dan kalau menggunakan skema A3 itu ASEAN ini trade in agreement itu biaya masuknya 5%. Kalau gula kristal putih adalah biaya masuknya adalah 790 kilogram ya, 790 per kilogram, dan untuk A3 skema A3 adalah 10% biaya masuknya. Ke saksi kami ke Rujito dulu deh, benar ya Pak Rujito ya? Siap. Saksi Rujito ya, Saksi Rujito di Bea Cukai benar sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1 Makassar. Kalau saat ini saya di Kepala Seksi Pemeriksaan Kanwil Bea Cukai Jakarta. Jakarta ya? Jakarta. Kami tanya kapasitas saksi dihadirkan ketika saksi bertugas di Makassar ya? Betul. Iya. Pernah ya bertugas di sana ya? Dari tahun kapan Pak? 2020 sampai di akhir 2023. 2020 sampai 2023 ya? Di periode tahun 2015-2016 saksi apa di Makassar juga? Masih bertugas di Makassar? Di periode itu saya masih bertugas di kantor Bea Cukai Marunda, Jakarta. Oke, jadi saksi nanti menjelaskan hanya by data saja ya? Betul. Oke. Kemudian saksi ya terkait dengan di Makassar ya, di Bea Cukai Kepabeanan Makassar. Di periode tahun 2015-2016 apakah ada importasi gula kristal mentah? Berdasarkan data yang kami peroleh, ada Pak. Ada. Berapa perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut saksi? Untuk di Makassar kebetulan satu perusahaan, yaitu PT Makassar Ten. Makassar Ten ya? Makassar Ten ya? Makassar Ten ini melakukan importasi gula kristal mentah tersebut menggunakan fasilitas apa? Apa fasilitas umum, fasilitas kawasan berikat, atau fasilitas kawasan KIT? Baik, untuk Makassar Ten ini untuk importasi gulanya pakai fasilitas gudang berikat. Gudang berikat ya? Ya. Gudang berikat ya? Berarti yang digunakan dokumen BC 23 dan BC 25? Betul sekali. Benar ya? Ya. Kaitan dengan importasi gula yang dilakukan oleh Makassar Ten di periode tahun 2016 ya, 2016 itu bisa saudara saksi jelaskan bagaimana seperti yang tadi, PI-nya berapa, ininya berapa. Ini di BAP 14 saksi sudah menjelaskan detail sampai poin 51 ya, berupa tabel ya, di BC 23-nya, BC 25-nya. Silakan saksi. Baik, mungkin saya izin Pak baca data Pak. Jadi untuk Makassar ini di 2016 itu ada terbit izin 3 PI, yaitu PI nomor 04, 42, dan 83. Mungkin saya jelaskan terkait PI nomor 04 itu masa berlaku 20 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016. Nah, ini untuk izin PI ini diselesaikan dengan
3 dokumen BC23 dan tentunya 3 dokumen BC25 dengan total kuota 24.000 ton dan itu sudah terserap semuanya pemasukannya sebanyak 24.000 ton untuk PI nomor 04. Jadi semua kuota yang diberikan sudah terserap sama Makassar ini. Kemudian yang kedua, PI nomor 42. Ini masa berlaku PI 17 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan kuota 12.000. Ini juga sudah terserap dengan dokumen tentang BC23 dan BC25 dengan total 12.000 ton. Kemudian yang ketiga, PI nomor 83. Ini masa berlakunya 13 Oktober 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 dengan besaran kuota 20.000 ton. Dan ini juga sudah terserap dengan realisasi impor 3 dokumen PC23 dan tentunya 3 dokumen PC25 dengan total 20.000 ton. Jadi total penugasan selama 2016 PT Makassar TNI sebesar 54.000 ton. 54.000 ton ya. Betul. Kemudian saksi ya dari dokumen-dokumen tersebut yang sudah saksi tuangkan dalam bentuk tabel itu by dokumen datanya apakah menggunakan data-data di dokumen BC 23 dan 25? Benar? Betul. Benar ya. Dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan ke penyidik dan Sudah ya. terbidik. Kami sita ya. Sudah disita. Dalam dokumen tersebut saksi ya. Itu apakah tertera pajak biaya masuknya berapa, PDRI-nya berapa, sudah tertera dalam dokumen-dokumen tersebut? Tertera. Bisa dihitung ya Bisa. jumlahnya ya. Untuk konfirmasi ini sudah dibayar atau belum, pihak bea cukai tahunya bagaimana saksi? Pelayanan kami Pak, seperti tadi mungkin sebelumnya dijelaskan oleh Pak saksi yang lain, bahwa untuk penyelesaian BC25 itu kan mereka harus mengacu ke BC23 dan mereka harus draft dokumen dan nanti harus ada billing pembayaran, baru didaftarkan ke kantor bea cukai, baru dapat nomor, dapat layanan untuk penyelesaian BC25. Jadi otomatis kalau sudah ada izin pengeluaran barang BC25 atas pajak bea masuk dan PDRI sudah terbayar. Artinya kalau belum dipenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, ini barang nggak bisa keluar dari gudang sekali. berikat. Ya. Dari gudang berikat seperti Betul. itu ya. Tadi terkait hal yang sama saya tanyakan, kalau untuk gula kristal ini kan masuk gula kristal mentah ya. Untuk gula kristal mentah, apakah sama? Itu biaya masuknya 550 per kilo, sedangkan untuk GKP itu 790 rupiah per kilogram. Baik, izin untuk di Makassar, betul Makassar TEN yang masuk adalah Prosugar, gula kristal mentah ya, dengan AS tentunya 1701 14 sekian. Jadi dia kena tarif untuk spesifik Rp550 per kilogram, tapi kebetulan ini barang dari Thailand, dapat FTA sebesar persentase 5% dari harga saya. Oh, kalau negara ASEAN dapat potongan 5%. Betul. Benar ya? Biaya masuknya potongan 5%. Kemudian saksi, ini kan di sini di tabel dokumen ataupun itu dijelaskan biaya masuknya berapa, PDR-nya berapa. Untuk Makassar TEN sendiri, saksi bisa jelaskan atau sudah pernah saksi jumlah dari total-total ini berapa? Dari 3 PI tadi, setelah kami total Pak, untuk totally ya, BC25 untuk biaya masuk 16,4 miliar sekian. Kemudian untuk PPN 34,5 miliar sekian. Kemudian PPH 8,6 miliar sekian. Jadi untuk Makassar TNI semua dibayarkan baik dari sisi biaya masuk, PPN maupun PPH. Saksi ya, tadi saya lihat dari PIP tersebut ada yang masuk ketika masa musim giling ya. Mungkin saksi tahu saksi bahwa impor gula itu tidak boleh dilakukan ketika masa musim giling di periode Mei sampai dengan tidak tahu Desember. Pak. Kalau Tidak dari tahu. BSP kita hanya sepanjang itu ada impor, kita layani, syarat-syarat terpenuhi kita layani. Tidak terkoneksikah aturannya? Oh, ketika ini impor ini masuk di masa musim giling langsung tertolak by sistem? Oh tidak ada. Tidak. Tidak ada. Tidak. Jadi mau masuk kapanpun tetap bisa masuk. Betul. Betul ya. Keterangan saksi sebelumnya apa sama seperti itu juga? Sama ya. Nggak ada sistem yang langsung menolak ketika ini masuk di musim giling. Oke.
Baik, saksi ya. Pertanyaan sama saksi terkait Makassar Tin ini selain mempunyai fasilitas gudang berikat, apakah dia juga mempunyai fasilitas kawasan berikat ataupun KTE tadi, Pak? Masih Pak, izin untuk Makassar ini hanya ada satu fasilitas. Gudang berikat saja, oke. Kemudian kan gudang berikat ini kemudian dia kan mengolah bahan baku yang raw sugar tadi menjadi gula rafinasi kan kayak gitu. Izin koreksi, bisa. Oke. Jadi untuk gudang berat tidak ada proses pengolahan? Enggak, setelah itu kan tadi kan saudara menjelaskan perusahaan itu kan perusahaan gula rafinasi. Nah, kemudian kan barang dari gudang berikat ini kan keluar menggunakan BC25, benar kan? Nah, kemudian ini kan akan diolah menjadi kalau dia reguler dia kan gula rafinasi. Kemudian ini ada BI penugasan. Nah, apakah dari pihak Bea Cukai sendiri bisa atau melakukan pengawasan sampai ke pengolahannya? Baik, ini saya jelaskan sedikit. Jadi untuk tingkat pengawasan layanan impor Bea Cukai adalah sampai mulai dari barang masuk pelabuhan sampai ke gudang berikat dan keluar dari gudang berikat. Selesai. Oke, berarti cuma sampai keluar gudang berikat. Betul. Cuma kemudian apakah nanti gula kristal mentah yang diimpor oleh Makassar Tin tadi setelah keluar dari gudang berikat mau diolah menjadi apa itu bukan kewenangan dari Bea Cukai. Tidak berwenang. Dan tidak berwenang. Tidak berwenang. Dan apakah itu dilaporkan di dalam BC25-nya, pengeluaran barangnya? Karena kan kalau kita melihat PI-nya, di dalam PI itu kan ada syarat-syarat, benar kan? Termasuk penggunaan, peruntukan bahan ini untuk apa kan? Di dalam PI itu kan ada. Nah, apakah maksud saya di dalam BC25 dari perusahaan khususnya Makassar Tin itu dicantumkan ini penggunaannya untuk apa? Apakah untuk reguler mereka rafinasinya atau untuk diolah menjadi gula kristal putih untuk dalam rangka penugasan? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Satu lagi Om ya, menyambung dari pertanyaan sebelumnya, ketika itu ditemukan bahwa yang seharusnya dia mengolah GKM, kemudian yang seharusnya dia harus membayar 5%, kemudian kan tidak mengetahui nih dari Bea Cukai. Tapi ketika masuk di wilayah Indonesia, kemudian di situ dilakukan dengan diolah menjadi GKP yang seharusnya menjadi 10%. Itu ada perbedaan nggak terkait dengan yang seharusnya dibayarkan di PDRI? Kalau untuk barang impor tentunya ada beda Pak. Beda ya? Tapi kan oleh barang ini udah keluar dari gudang berikat tentunya udah jadi barang domestik. Domestik ya? Iya, udah nggak ada terkait untuk pajak impornya atau biaya masuk impornya. Ya, artinya ketika dia seharusnya membayar karena digunakan untuk GKP yang harusnya membayar 10% itu, tapi ketika dia diketahui waktu itu di kawasan berikat itu dikenakan 5%, itu kan ya yang 5% itu ya meskipun nanti ketika masuk di Indonesia digunakan GKP yang seharusnya 10% seperti itu ya. Jadi kalau di Bea Cukai pengawasan sampai di gudang berikat kita sesuai dengan pemberitahuan itu 5% ya itu Pak yang kita tagihkan atau wajibkan ke perusahaan untuk pelunasannya. Baik. Terkait nanti jadi barang apa kami nggak tahu, misalnya kristal putih tarif berapa kita nggak kaitannya lagi. Dan apakah ini tentu saja ada perbedaan jelas ya terkait dengan penerimaan yang seharusnya dibayarkan oleh di dalam PDRI itu sendiri ya? Kalau itu terkait sama-sama barang impor iya Pak. Ya. Tapi kalau untuk lokal lain lagi. Baik. Tuh. Terima kasih Yang Mulia. Silakan ke Ya, sesi satu lagi berikutnya. Pak ya. Pak tadi PT Makassar Tin itu perusahaan gula rafinasi ya benar ya? Betul. Benar ya. Kemudian ya saksi berikutnya Pak Daru ya, saksi Daru ya benar ya? Betul, Pak. Benar ya. Saksi Daru pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya B Medan. Betul, Pak. Benar ya. Di tahun berapa saksi menjabat di jabatan tersebut? Tahun 2020 sampai dengan 2023. 2020 Sampai dengan 2020. di periode 2015-2016 saksi tidak menjabat di sana ya? Tidak. Oke. Saksi menerangkan hanya by data saja ya ini ya. Betul. Kemudian saksi ya, di Bea Cukai Medan
di periode tahun 2015-2016, apakah ada kegiatan importasi gula, khususnya gula kristal mentah, yang dilakukan oleh PT Medan Sugar Industri? Betul, ada pada sesuai dengan data yang ada di kantor. Pada tahun tersebut terdapat importasi gula kristal mentah oleh PT Medan Sugar Industri. Oke. Dalam impor tersebut, saksi ya, itu yang diimpor kan gula kristal mentah ya, benar ya saksi ya? Betul. Gula kristal mentah ya. Dokumennya menggunakan dokumen apa saksi? BC 20, BC 23, 25, atau BC 29? Karena PT Medan Sugar Industri ini merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas gudang berikat, jadi importasinya menggunakan dokumen BC 23. BC 23 dan BC 25 untuk pengeluaran. 25 untuk pengeluarannya, betul. Iya, 23 untuk pemasukannya, 25 untuk pengeluarannya, benar ya? Kemudian apakah PT Medan Sugar Industri ini mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk, saksi? Dari BKPM? Untuk penyelesaian BC 25-nya, iya. Dia salah satu perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk ya? Iya, dari BKPM untuk penyelesaian BC 25-nya, jadi dibebaskan atas biaya masuknya. Oke. Kemudian saudara saksi ya, bisa saudara saksi jelaskan terkait dengan importasi Medan Sugar Industri yang dilakukan di periode 2015-2016 ya, periode tersebut saksi, melalui Bea Cukai Medan. Jadinya pemasukan gula kristal mentah ini dilakukan pembongkaran di kantor pelayanan, kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Belawan. Lalu dari situ gula kristal mentah tersebut dibawa ke gudang berikat yang berada di bawah pengawasan KPBBC Medan. Itu dengan menggunakan dokumen BC 23. Lalu dilakukan penimbunan sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini tidak menggunakan kontainer, jadi dalam bentuk curah. Jadi apa yang dibongkar di Belawan itulah yang ditimbun di gudang berikat Medan Sugar Industri yang berada di bawah pengawasan kantor Bea Cukai Medan. Seperti itu, Pak. Kemudian saksi ya, untuk detailnya saksi ya, bisa saudara saksi jelaskan ini importasi yang dilakukan menggunakan PI nomor berapa, jumlahnya berapa, terusnya PPN PPh-nya berapa, biaya masuknya berapa, seperti saksi-saksi sebelumnya menjelaskan. Di BAP saksi di poin 7 saudara saksi jelaskan, Ya. Di lampirannya juga detail rinciannya sampai ratusan mungkin ribuan. Dapat saya jelaskan bahwa dalam PI yang penugasan dari tahun 2015 sampai dengan 2016 itu nilai barang 2,1 triliun. Lalu untuk bea masuk yang dibayarkan karena menggunakan fasilitas BKPM adalah 0, tidak ada karena dibebaskan. Lalu untuk PPN-nya sebesar 218 miliar, sedangkan untuk PPh-nya beberapa ada yang dibayarkan dan beberapa menggunakan SKB dengan total jumlah 29 yang dibayarkan sejumlah 29,6 miliar. Demikian. Oke. Kita ke PI-nya dulu deh. Tadi ada total 21 triliun nilai barangnya ya, dengan nilai PPN dan PPN sudah saksi jelaskan. Ya. Untuk PI-nya sendiri nih, sebenarnya dari PI berapa saja saksi? PI nomor berapa saja, tahun berapa? Tak. Saya melihat data dulu. PI-nya menggunakan PI total dengan total di tahun 2016 21.200
metrik ton. Lalu untuk PI nomor 04 PI 04 tertanggal 17 Mei tahun 2016 sebesar 50.000 metrik ton. Lalu PI 04 dalam PI 79 tertanggal 13 Oktober tahun 2016 sebesar 15.000 metrik ton. Gitu ya, detailnya ya. Kemudian saksi ya, seperti yang saya tanyakan sebelumnya, untuk gula kristal mentah ini biaya masuknya untuk Medan Sugar Industri tidak ada ya memang ya? Karena ada pembebasan ya? Iya, karena dengan menggunakan pembebasan, jadi saat penyelesaian dengan BC25 dibebaskan atas pungutan biaya masuknya. Di sini ada tabel PPh-nya yang tidak terbayar, ini kenapa saksi ya? Dia menggunakan ada berapa PPh yang tidak dibayar? SKB, Apa itu keterangan SKB? bebas dari pajak. Pajak? Iya. Memang dapat fasilitas betul untuk perusahaan Yang tersebut? bersangkutan dapat mengurus fasilitas tersebut di kantor pajak. Oke. Terkait dengan data-data yang saksi sampaikan tadi yang sudah saksi jelaskan, itu saksi bisa menjelaskan itu apa ada sumber datanya? Misalnya BC 23-nya, BC 25, BC 23 dan BC 25-nya. Ada. Ada ya? Ada. Sudah diserahkan ke penyidik ya saksi ya? Sudah diserahkan semua ke penyidik. Oke. Dari data-data tersebut bisa terlihat jelas saksi ya, berapa pajak yang harus dibayar, bea masuknya. Jelas. Jelas ya, ada Jelas. ya tiap PPI-nya. Iya. Oh, sudah. Lanjut ke saksi berikutnya, saksi terakhir. Wahyudi Ardianto ya? Siap. Saudara saksi di Bea Cukai menjabat sebagai apa? Saat ini sebagai Kepala Kantor Layanan Bea dan Cukai Gresik. Gresik ya? Masih di Gresik ya? Masih. Kita akan tanya-tanya terkait dengan barang yang masuk Bea Cukai Gresik ya. Di Gresik sendiri saksi ya, Bea Cukai Gresik, apakah pernah di periode tahun 2015-2016 itu terjadi importasi gula, khususnya gula kristal mentah? Siap. Sesuai data yang dimiliki, sudah bahwa importan kita kristal mentah atau raw sugar di Pelabuhan Gresik sesuai dengan PI 52 dan sebanyak 31 pemberitahuan impor barang yaitu BC 20 impor normal. Untuk yang melakukan importasi tersebut apakah perusahaan dengan nama PT Kebun Tebu Mas? Benar. Benar ya. PT Kebun Tebu Mas ini memasukkan barangnya melalui fasilitas apa saksi? BC 23 atau fasilitas umum atau melalui gudang atau kawasan berikat yang menggunakan dokumen BC 23 atau 25? BC 20. Jadi tidak menggunakan fasilitas importasi untuk normal. Ini pakai yang fasilitas importasi umum ya berarti importasi ya? umum. Umum ya. Berarti yang digunakan dokumen BC 20. 20. 2.0 bukan 20 ya. Kemudian saksi ya, bisa saudara saksi jelaskan berapa yang dimasukkan, berapa yang dikeluarkan, PI-nya apa, jumlah yang pajak yang harus dibayar berapa, biaya masuknya berapa? Baik, sesuai dengan berita acara di pertanyaan nomor 14, bisa kami jelaskan bahwa di periode tahun 2016, tanggal 1 September, ada 3 tanggal, ini tanggal 7 November 2016 dan tanggal 16 Desember itu ada pemasukan importasi gula berasal dari yang pertama dari Brazil. Dari Brazil, yaitu menggunakan tarif. Kita ke PI aja saksi. PI 04.PI strip 69 strip titik 16 titik 0052 tanggal 14 Juni 2016. Oh ya, baik. Yang itu aja saksi jelaskan.
Di BAP saksi di poin 14 ya. Dapat saya jelaskan bahwa dengan terbitnya PI nomor 52 tanggal 14 Juni 2016, PT Kebun Tebumas mendapatkan persetujuan impor sebanyak 111.000 ton gula dan direalisasikan sejumlah 31 pemberitahuan impor barang atau BC20. Di sini ada dua pemasukan. Yang pertama dari negara Brazil, Pak, dengan menggunakan skema tarifnya 5% karena gula kristal mentah. Yang kedua dari negara Thailand. Ulangi Pak, saya salah Pak. Untuk yang Brazil menggunakan tarif 550 per kilo. Yang kedua yang berasal dari negara Thailand menggunakan tarif A3 ASEAN Trade in Goods Agreement, yaitu sebesar 5% dari harga. Oke Pak. Ada lagi satu lagi pengiriman ini dari Guatemala ini tanggal 1 September 2016. Guatemala Pak, ya Pak, menggunakan 550 per kilogram. 550 per kilogram ya. Dari PI tersebut kan yang disetujui kan 110 ya, 111.000 ton. Untuk realisasi sendiri total berapa nih saksi? Apakah sampai di angka 110.000, 11.000 ton? Sampai dengan 111.000 dari berdasarkan kartu kendali impor. Berarti terrealisasi semua ya? Ya Pak. Untuk jumlah pungutan saksi, di sini saksi sudah detailkan, cuma apakah saksi punya jumlah yang sudah direkapitulasi? Jumlah totalnya 129.559.759.000 total bea masuk dan pajak PPN Pak. Kalau PPh pasal 22 tidak dipungut. Karena Kebun Tebumas mempunyai surat keterangan bebas PPh pasal 22 dari KPP Pajak Penjaringan. Untuk data-datanya saksi ya, tadi kan saksi sampaikan bisa menjelaskan seperti ini, data-datanya berarti by dokumen BC 20 ya saksi ya? Benar. BC 2.0. BC 20. 2.0 atau 20 istilahnya sih? 2.0. 2.0 ya, BC 2.0 ya. Itu saudara saksi sudah serahkan semua ke penyidik? Sudah. Sudah ya, terkait dengan BC 2.0 ya. Kemudian saksi, tadi ini kan diimpor gula kristal mentah ya, saksi sampaikan itu tarif posnya 550 benar? 550. Kalau untuk gula kristal putih saksi ya, itu bagaimana saksi? Apakah sama? Berbeda tarif Pak. Gula kristal putih tarifnya 790 per kilogram. Untuk gula kristal rafinasi? Sama, 790 per kilogram. Di BAP saksi ya poin 10 ya, mungkin saya coba konfirmasi. Ini untuk gula kristal mentah yang paling atas ya, di HS code 1701.1200 itu kok bukan 550 tapi 790 tarif kosnya. Bisa saudara saksi jelaskan ini gula apa? Baik, terima kasih. Berdasarkan data yang kami sampaikan, di sini gula kristal mentah dengan kos tarif 1701.1200 itu dengan tarif 790 per kilogram berasal dari gula bit. Gula bit itu gula apa ya? Kurang tahu juga Pak saya Pak. Tapi itu di tarif yang dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Fiskal Pak. Jadi kalau kita melihat memeriksa importasi barang karena harus sudah menggunakan laporan surveyor dan sertifikat of origin dari negara asalnya. Di situ memang disampaikan bahwa kalau seandainya pos tarifnya 1701.12 yaitu kita kenakan tarif 790 berasal dari gula bit. Untuk yang 1701.1300 itu berasal dari gula tebu Pak. Berasal dari tebu maksudnya. Ya, terus? Nah, untuk 1701.1400 itu berasal dari gula lainnya. Oke, tapi untuk Kebun Tebumas ini dia menggunakan tarif yang 550 ya, benar ya saksi ya? Benar, 550. Benar ya? Kemudian saksi ya, ini mungkin untuk semua saksi boleh saya tanya sekaligus yang mulia terakhir.
Untuk semua saksi ya, tadi kan ada dijelaskan terkait dengan importasi gula di kawasan berikat. Yang saya pengen tanyakan, itu yang menjadi dasar hukumnya apa saja saksi di pemberitahuan tersebut? Apakah mungkin saksi agak lupa ya, ada peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor P22 2009, terusnya ada peraturan Menteri Keuangan PMK 143 tentang gudang berikat, terusnya peraturan Dirjen Bea Cukai Per 13 tentang pengeluaran barang dari kawasan pabeanan, dan peraturan Jenderal Bea Cukai nomor 14 2016 tentang tata laksana pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai. Ada yang bisa jelaskan dasar-dasar terkait dengan apa importasi gula dalam kawasan atau gudang berikat? Benar saksi, itu dasar hukumnya? Benar ya. Kemudian saksi ya, ini kan saya lihat ada PI. Ketika PI itu disebutkan jumlah tonase yang diimpor, apakah barang itu masuk sekaligus atau bertahap saksi? Pak Agus boleh jelaskan mungkin? Baik, untuk apa namanya, satu PI itu terdiri bisa lebih dari satu BC23 dan BC25. Tapi untuk tarif kosnya, tarif PDRI-nya, bea masuknya itu menyesuaikan dengan jumlah yang ketika itu barang itu dimasukkan ya saksi ya? Total jumlahnya harus sesuai dengan PI-nya. Total Tidak jumlah boleh lebih. Tidak lebih. Kalau untuk PDRI-nya sama bea masuknya tergantung dari tiap pemasukan. BC25. BC25 ya, Tiap yang dikeluarkan. Jadi kalau pembayaran itu tergantung berapa yang dikeluarkan dengan BC25. Cukup, Yang Mulia? Cukup. Baik, kesempatan berikut kami berikan kepada penasihat hukum. Kami mohon yang sudah ditanyakan untuk tidak diulangi lagi. Silakan. Terima kasih Majelis. Semua saksi ya, tadi sudah ditegaskan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum bahwa pada periode 2015-2016 saksi tidak pada di tempatnya. Jadi saksi semua ini adalah tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Begitu ya? Sama semua ya? Sama semua. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa saksi yang dipilih menjadi saksi? Saya rasa itu lebih tepat kepada penyidik ataupun penuntut umum ya. Saya ingin menanyakan begini, Majelis Hakim, bahwa beberapa saksi ini sudah tidak bertugas lagi di wilayah-wilayah tersebut. Oke, sekarang dijawab, silakan yang ditanyakan oleh penasihat hukum. Silakan Pak Amijaya. Ya. Pada waktu, alasannya. Kenapa saya tanyakan 2015-2016 di Merak itu siapa kepalanya? Saat itu kepala kantor adalah Pak Durestu dan beliau sudah pensiun. Tapi masih ada orangnya? Enggak tahu saya. Oh, tapi sudah meninggal atau belum? Nggak tahu. Enggak tahu. Oke. Lalu Bapak sampai sekarang masih menjabat di Merak? Masih. Masih menjabat. Kalau Bapak mau tadi? Saya sekarang udah pindah ke Batam. Pada waktu proses penyidikan Bapak sudah di Batam atau masih di sana? Masih di sana. Masih di sana. Masih di sana saat itu. Pada waktu 2015-2016 kalau tidak salah yang menjabat Pak Edi Budiman. Edi Burman. Iya. Iya. Beliau masih ada? Sudah pensiun juga. Tapi masih ada orangnya. Nggak tahu juga. Oke. Kalau Pak Rujito, Bapak masih menjabat sekarang di Makassar? Tidak. Sekarang saya di Kepala Seksi Pemeriksaan Kanwil Jakarta. Pada waktu proses penyidikan Bapak di Makassar? Tidak, di Kanwil Jakarta. Kenapa Bapak yang dipilih sebagai saksi? Waktu itu yang diundangkan kepala kantor. Oh terus? Kepala kantor mengotorisasikan ke saya untuk menghadiri. Kepala kantor mana? Makassar. Kepala kantor Makassar menugaskan Bapak? Iya. Oh Bapak ditugaskan oleh Kepala kantor Makassar pada waktu itu? Betul. Oke. Sekarang Bapak sudah tidak tugas di sana lagi ya? Tidak. Oke. Pak Daru sudah nggak tugas di situ lagi? Di Medan? Saat ini tidak. Pada waktu proses penyidikan? Waktu proses penyidikan saya bertugas di sana sebagai kepala seksi P2. Oh masih kepala seksi? Iya betul. Oke. Tapi yang kaitan dengan peristiwa ini Pak Daru sendiri hanya by dokumen ya? Betul. Terakhir Pak Wahyudi? Siap. Pak Wahyudi masih bertugas di sana? Masih di Gresik, Pak. Masih di Gresik? Iya. Pada waktu 2015-2016 siapa yang bertugas? Kepala kantornya Pak Indra Gautama, Pak. Oh. Emang nggak bisa dihubungi lagi dia? Jadi nggak bisa dipanggil lagi? Masih aktif sekarang.
Malah masih aktif dia. Malah masih aktif. Tapi Bapak yang diperiksa ya. Iya. Kalau Pak Wahyudi tadi ditanyakan oleh rekan jaksa, dokumen itu Bapak ambil dari mana? Sehingga Bapak bisa serahkan kepada penyidik. Di arsip kami masih ada, Pak. Di arsip Bapak di Gresik. Iya, ada Di Gresik. semua. PC20-nya ada semua. Bapak juga diperiksa oleh BPKP. Oleh penyidik diminta dokumennya untuk diperiksa di BPKP. Tapi Bapak nggak dikonfirmasi oleh BPKP? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke, dari saya cukup, Bapak. Dan penasihat hukum lainnya silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya pertegas saja dari pertanyaan rekan saya ya. Jadi kalau Pak Agus ini kan menerangkan perihal importasi di Merak ya. Yang dulu Pak Agus sebenarnya nggak di situ. Jadi by data semua ini saksi betul ya. Nah, kemudian tadi juga Pak Mutadi itu di Tanjung Priok terkait dengan andalan Purnitindo, betul ya? Marunda ya. Kemudian tadi ada Pak Rujito itu yang di Makassar Tene, di Makassar ya. Lalu Pak Daru itu di Medan terkait dengan Medan Sugar Industry. Nah, terakhir itu Pak Wahyudi di Gresik terkait dengan KTM ya, kebun tebu mas. Nah pertanyaannya, bapak-bapak ini kan nggak hadir waktu itu, nggak ada pada saat 2015-16 nggak di sana gitu. Padahal sebenarnya di PI itu disebutkan ya, bea cukai itu harus menerima dokumen kartu kendali realisasi impor. Nah, saya pastikan aja nih saksi-saksi ini nggak terima dokumen itu ya, PI ini langsung nggak diterima ya, karena nggak berjabat kan. Padahal itu penting kartu kendali realisasi impor. Jadi sebenarnya bapak-bapak ini tahunya dari data yang bapak pelajari, bukan dialami langsung keterangannya. Nah kemudian saksi-saksi ini ya, ini oke karena dari data tadi ya, tahu nggak terdakwa ini menjabat dari kapan ke kapan, sehingga importasi itu sebenarnya yang saksi-saksi sebut tadi itu nggak termasuk di luar selama terdakwa menjabat. Karena tadi saksi sebut soal misalnya Makassar Tene itu ada bagian bukan beliau pada saat nggak lagi menjabat, saksi sebutkan tadi. Ya kalau di data saya catat ini sebenarnya ya ada berapa sebenarnya importasi itu yang di luar beliau, karena beliau ini kan terakhir Juli 2016, Agustus nggak lagi gitu loh. Nah tadi ada data-data disebut itu ternyata di saksi sebut gitu. Jadi sebenarnya saksi sendiri nggak tahu itu ya. Misalnya saya tanya ke Pak Agus ini kan banyak terima menjelaskan tentang importasi di Merak. Nah, tahu nggak Pak Agus perihal mitra PPI ya yang bekerja sama 8 perusahaan tadi yang Pak Agus sebut tadi yang mengajukan PI. Nah, tahu nggak PPI itu bekerja sama dengan PPI dengan 8 PGR. Penugasan kalau di kami melihatnya ke PI-nya saja, di PI kan ya nggak tahu, jadi kan soal PKS langsung tidak tahu. Nah demikian yang Bapak saksi-saksi lain nggak tahu juga ya. Contoh kayak Makassar Tene tadi nggak tahu itu awalnya Inkopkar gitu. Ada juga ada sebenarnya beda lagi tuh selain Inkopkar, Inkopol dia gitu loh mitranya nggak tahu ya. Cukup yang mulia. Cukup ya. Cukup yang mulia. Satu ya. Mohon izin boleh. Tolong yang mic satunya dimatikan dulu ya. Satu saya tanya ke semuanya ya, mungkin bisa dijawab bareng atau satu-satu. Kalau misalnya ya ada kekurangan biaya masuk ya atau pajak-pajak, itu apa yang harus dilakukan oleh si bea cukai ini atau si importir ini? Mekanisme apa yang dia tempuh? Ya, bisa tagihan atau seperti apa ada kekurangan? Ya, mungkin di Merak dulu. Untuk Merak sampai data di kami sampai hari ini tidak ada tagihan terhadap 5 perusahaan. Ya, prosedur apa yang ditempuh? Kalau terjadi kekurangan pembayaran biaya masuk, maka Bea Cukai akan menerbitkan surat tagihan. Nah, dan itu harus dilunasi dalam periode waktu tertentu. Saksi lainnya? Kalau Pak ini sama demikian. Nah kalau nggak dipenuhi apa sanksinya oleh si importir? Kalau tidak dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, itu izinnya diblokir di Pabeana, tidak dilayani. Izin impornya. Proses impornya tidak dilayani. Kalau izinnya kan tetap ada, tapi proses impornya tidak dilayani.
Nah, dari pengalaman saksi-saksi ini, saksi nggak tahu tapi ya. Tapi dari dokumen itu bisa nggak saksi jelaskan? Ada nggak dari importir ini? Dari kedelapan tersebut, apakah sudah ada yang pernah dicabut izin importasinya? Untuk Merak sampai hari ini kelima perusahaan ini masih operasi. Tidak ada ya? pencabutan atau saksi yang lain sama semua ya. Jadi tidak ada ya. Oke, terima kasih yang mulia. Ya, Pak Agus Ami Wijaya. Siap. Ini udah yang kedua ya. Siap. Kemarin kita udah jumpa juga ya perkara yang lain. Tadi kalau udah dijelaskan bahwa tidak ada tunggakan baik itu bea masuk maupun PDRI ya. Ini dari berita acara pemeriksaan saudara ini kan terkait kegiatan importasi 5 perusahaan dalam kurun waktu 2015 sampai 2023 yang di dalam berita acara pemeriksaan. Ya. Dan itu sudah terbayarkan semua ya, bea masuk dan PDRI-nya. Siap, sudah terbayarkan. Ada pembebasan tidak untuk 5 perusahaan ini? Baik itu pembebasan terkait bea masuk, pembebasan terkait PPH maupun PPN. Untuk pembebasan bea masuk di 2016 ada untuk PT Berkah Manis Makmur. PT Berkah Manis Makmur. Menggunakan skema BKPM. Kemudian satu PI itu menggunakan SKB pembebasan PPH. Jadi dari 3 PI, satu PI-nya menggunakan pembebasan. Artinya itu untuk pembebasan bea masuk kegiatan importasi yang dilakukan 2016. 2016. Atau ada di tahun berikutnya? 2016 bukan hanya yang penugasan, selain penugasan juga ada pembebasan. Ada penugasan. Jadi dalam kurun waktu 2016 itu juga ada penugasan. Penugasan dan non penugasan. Oh, penugasan dan non penugasan. Mendapatkan pembebasan. Oke, untuk kedua-duanya bea masuknya dibebaskan. Dibebaskan. Oke. Kemudian untuk PPN-nya ada pembebasan juga? PPH-nya dari 3 PI hanya satu yang menggunakan skema pembebasan. 2 PI tidak menggunakan. Oh, hanya 2 PI? 2 PI yang bayar, satu tidak. Satu tidak. Untuk 2016? 2016. PI nomor berapa? PI nomor 04 titik PI strip 69.16.002. Itu yang pembebasan SKB. Cuma itu ya? Iya. Tapi yang lainnya? Yang lainnya bayar. Bayar. PPH bayar. Kenapa ada pembebasan itu? Terutama untuk bea masuk misalnya. Kenapa ada pembebasan? Kalau kami nggak tahu sebab pembebasannya, sepanjang dilampirkan skep pembebasannya, maka kita layani permintaan untuk pembebasan. Saksi masih ingat nggak skepnya? Skep yang terdapat dalam lampiran, kalau saya nggak salah, nomor 10, kode suratnya saya lupa, nomor 10 tahun 2016. 2016. Tanggal 25 Januari 2016. Oke. Karena di berita acara saksi tidak tercantum ya, tapi kalau di berita acara saksimu tadi dia ada lampirkan. Siap. Ada skepnya. Surat keputusan Menteri Keuangan terkait pembebasan bea masuk. Nah, saya ingin memastikan saja, kalau di lampiran skep ini yang ada di berita acara pemeriksaan saksimu tadi, itu disebutkan negara asal dan jenis barangnya. Apakah di skep yang pernah saudara baca ya terkait dengan PT Berkah Manis Makmur juga ada seperti itu? Kalau yang kami terima di dokumen, lampiran dokumen, itu adalah skep perubahannya. Ya. Skep perubahannya itu memuat nama perusahaannya yang diberikan, kemudian mencantumkan juga nomor skep rujukannya, ya. Kemudian pelabuhan bongkar. Pelabuhan bongkar. Pelabuhan bongkarnya. Di sana ada 3 pelabuhan bongkar, Cigading, Ciwandan, dan Merak. Dengan masing-masing ada di mana? Di Merak, daerah Merak. Itu ada 3 pelabuhan bongkar. Kalau negara muatnya dicantumkan tidak?
Negara muat dicantumkan. Dicantumkan. Ya. Negaranya apa saja? Masih ingat nggak? Salah satunya Thailand, ada Guatemala, ada banyak negara. Thailand. Ya, Thailand salah satunya. Guatemala, Ya. ada Brazil, ada Australia, ada India, ada Afrika. Saya kurang nggak perhatikan itu, tapi sekilas saya ada Guatemala, ada Thailand, ada yang saya ingat itu. Kemudian Tapi jenisnya, jenis raw sugar. Raw sugar, ikumsanya berapa? 1.200 atau berapa? Ikumsanya kalau di sertifikat analisis itu 1.200. 1.200, oke. Yang diimpor, ya kan? Apakah sama persis dengan itu atau ada perbedaan baik itu negara asalnya dan jenisnya, ikumsanya? Sama. Karena kalau berbeda itu lain persoalan. Kalau berbeda tidak mendapatkan. Nah, itu dia. Kalau berbeda berarti dia harus membayar biaya masuk kan begitu. Ya. Ya kan? Cuma seingat saudara dari dokumen yang saudara periksa itu sama. Sama ya. Kemudian apakah pembebasan biaya masuk itu didasari oleh PMK 176 tahun 2009? Ini saya ambil dari pemeriksaan saksinya Daru. Saya nggak perhatikan di di dokumen. Kalau saya nggak salah tuh itu termasuk yang diserahkan ke penyidik. Seharusnya nggak perhatikan dasar PMK-nya, saya nggak perhatikan. Karena kalau PMK ini sejauh pengamatan saya itu terkait dengan importasi mesin, bahan dan barang untuk diolah oleh mesin tersebut. Tidak ada hubungan dengan ini. Kalau ini digunakan sebagai landasan, keliru besar ini. Saya nggak perhatikan kebetulan. Ya kan? Ya bisa jadi BKPM-nya keliru, kan begitu? Kenapa bisa dibebaskan biaya masuknya? Kalau rujukannya adalah PMK yang saya sebutkan oleh BKPM, berarti ada kekeliruan besar dalam hal pemberian pembebasan biaya masuk. Siap. Ya kan? Kenapa bisa terjadi? Ada penerimaan negara yang harus diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara. Itu problem itu. Siap. Kemudian terhadap importasi, ya, jenis barang yang diimpor itu adalah gula kristal mentah. Siap. Terjelaskan tidak di dokumen. Itu untuk apa? Diproduksi untuk apa? Apakah gula kristal putih atau yang lainnya? Di dokumen pemberitaan impor barang tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan? Tidak. Tidak dijelaskan ya? Peruntukannya tidak dijelaskan. Peruntukannya tidak dijelaskan. Kalau kita bicara biaya masuk PDRI di luar yang pembebasan tadi, ya kan? Pembebanan biaya masuk ini apakah untuk gula kristal mentah atau bentuk lain? Kalau di pemberitaan impor barang, pembebanan biaya masuk untuk gula kristal mentah. Gula kristal mentah ya, bukan gula kristal putih. Bukan. Ya. Ini kan ada yang masuk kawasan berikat. Gudang berikat. Gudang berikat ya. Bukan kawasan ya? Bukan, gudang. Kalau gudang itu hanya nyimpan saja? Hanya menimbun saja, kalau kawasan berikat ada proses produksi. Karena saya pernah periksa tekstil ya, itu kawasan berikat, itu diproduksi dulu, diolah dulu di kawasan berikat, setengah jadi atau barang jadi, kemudian ekspor kembali. Nah, saya ingin pastikan ini, apakah sama gula ini seperti itu, masuk gudang berikat, apakah ada kewajiban untuk mengolah dulu, apakah setengah jadi atau jadi barang jadi, kemudian baru masuk ke daerah pabeanan, atau kemudian ada kewajiban untuk diekspor kembali? Kalau untuk 2015-2016, pertama untuk gudang berikat itu tidak ada proses produksi. Tidak ada proses. Hanya penimbunan saja. Kemudian kalau terkait dengan 2015-2016, karena skema fasilitasnya adalah GB, maka tidak seluruh gula itu untuk diproduksi di dalam negeri. Pemanfaatannya tidak ada kewajiban untuk diekspor. Oh, tidak ada kewajiban untuk diekspor. Berarti bisa kemudian diolah di dalam negeri di kawasan pabeanan, ya kemudian diedarkan di kawasan pabeanan. Tidak ada larangan untuk itu ya. Tidak ada larangan. Kemudian kita anggaplah ya ini saya berkaitan dengan pengenaan tarif biaya masuk dan PDRI, ya kan? Ini gula yang diimpor jenisnya adalah
gula kristal mentah, ya kan? Kemudian itu diolah menjadi gula kristal putih, ya kan? Nah, pertanyaannya, pengenaan bea masuk atau PDRI-nya hitungannya berdasarkan nilai gula kristal mentah atau nilai gula kristal putih? Pengenaan tarif biaya masuk berdasarkan barang pada saat diimpor, yaitu gula kristal. Oh, barang saat diimpor. Kalau seandainya gula tadi diimpor gula kristal mentah, kemudian semuanya masuk ke kawasan pabeanan, diproduksi, diolah menjadi gula kristal putih, pengenaan bea masuk tetap gula kristal mentah. Tetap gula kristal. Tidak bisa kemudian dihitung gula kristal putih kan? Tidak. Iya. Sebenarnya kita paham itu, tapi saya ingin saudara sampaikan aja di persidangan. Siap ya. Kemudian saksi, selain 2015, 2016, 2017 sampai 2023, ada nggak perubahan terhadap importasi ini yang dilaksanakan oleh 5 PT tadi, 5 perusahaan tadi? Kelima perusahaan tersebut sampai hari ini masih produksi, masih impor raw sugar untuk kepentingan proses bisnis mereka. Sebuah persyaratannya sama? Untuk gula kristal mentah semua persyaratan sama. Sama, berarti ada izin impornya, ada penugasan juga dari Kementerian Perdagangan misalnya? Kalau penugasan, kalau untuk kebutuhan produksi sendiri, mereka tidak ada penugasan, hanya PI persetujuan impor biasa. Oh, impor biasa. Kemudian saya ke saksi berikutnya ya, Pak Mutadi, ya kan? Walaupun kemarin sudah disampaikan ya, saya tanya kembali karena ini pemeriksaan perkara yang berbeda ya. Tadi kan sudah disebutkan juga ya, ada pembebasan bea masuk dan bea dan PDRI, ya kan? Untuk perusahaan namanya Andalan Purindo. Kenapa? Andalan Purindo. Andalan Purindo. Oke, tidak ada tunggakan? Tidak ada. Baik itu bea masuk maupun untuk PDRI-nya, untuk Andalan Purindo. Tidak ada. Ya kan? Kemudian ada juga pembebasan seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Siap, ada. Untuk bea masuk dibebaskan. Dibebaskan. BKPM. Ya, ini kan ada surat ini di berita acara pemeriksaan saksi kan ada ini, ya kan? Importasi apakah sesuai dengan surat keputusan BKPM ini berkaitan dengan pembebasan bea masuk asal negaranya Australia, Brazil, Guatemala, India, Afrika, dan Thailand, termasuk jenis gulanya 1.200 itu misalnya. Ya, sama. Sesuai ada yang dokumen, berbeda, ya. Sesuai dengan dokumen. Ya, sesuai ada yang dokumen. berbeda? Tidak ada. Tidak ada yang berbeda? Tidak ada. Kemudian sama dengan yang tadi, apakah dari dokumen yang saudara lihat, saksi lihat, kemudian terinformasikan tidak bahwa gula kristal mentah yang diimpor ini, ya kan, tujuannya adalah untuk diproduksi atau diolah kembali menjadi gula kristal putih? Kita tidak mantau sampai di sana ya. Nah, terinformasikan nggak di dokumennya? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak terinformasikan? Tidak ada. Oke. Jadi, kemudian pengenaan tarifnya, ya kan, di luar yang pembebasan, ya kan, tentu ada kewajiban pembayaran bea masuk dan PDRI, ya. Kemudian pembayaran tersebut tadi kalau sudah disebutkan bahwa ini dibebaskan, ada yang dibebaskan, ada yang tidak, berarti kan, ya kan, 2015 dan 2016. Nah, hitungannya terhadap barang yang masuk, jenisnya. Kalau saya bicara tadi ada gula kristal mentah dengan gula kristal putih, karena yang dimasukkan adalah gula kristal mentah, maka yang dihitung adalah yang pada saat pemasukan ke gudang berikat itu, yang mulia, yaitu gula kristal mentah. Bukan kemudian. Bukan. Kalau diolah hasilnya apakah putih atau yang lain, definasi misalnya, bukan dasar hitungannya, bukan itu ya? Bukan yang mulia, bukan yang dimasukkan. Kemudian saya ke Pak saksi siapa? Rujito, Pak. Rujito ya.
Ya. Sama Pak keterangannya sesuai dengan pertanyaan saya sebelumnya, kedua saksi sebelumnya? Sama Pak. Sama ya? Sama. Ada yang berbeda tidak? Tidak. Terkait ada pembebasan tadi, ini kan Bapak perusahaannya Pak? Makassar TNI ya? Oh baik, untuk terkait pembebasan Pak, mungkin izin saya jelaskan sedikit. Untuk Makassar TNI kebetulan hanya fasilitas gudang brikat Pak. Jadi untuk BC25 juga tidak ada pembebasan dari BKPM. Semua untuk biaya masuk, PPN dan PPH dibayarkan. Berarti kan tidak ada pembebasan? Tidak ada surat dari BKPM? Tidak ada. Tidak ada kan? Oh iya, kalau masuk kawasan berikat memang ditangguhkan kan? Setelah kemudian keluar dari kawasan berikat masuk ke kawasan pabeanan, ya ada kewajiban untuk bayar biaya masuk dan PDRI-nya kan begitu? Iya kan? Ya. Itu terbayarkan semuanya sebagaimana pertanyaan tadi kan? Ya. Hitungannya tetap ya berdasarkan jenis barang yang masuk saat itu. Betul. Ya kan? Barang yang Jadi dasar perhitungan biaya masuk dan PDRI. Betul. Waktu Ya kan? saat barang masuk impor. Terlepas nanti diolah mau jadi apa kan begitu. Betul. Ya. Pengenaan tarifnya apakah 540 tadi ya? 550 ya? 550 atau 790? Karena Pak itu dua angka yang berbeda ya, Pak Wahyudi ya. Untuk Makassar TNI yang masuk raw sugar dengan tarif 550 dengan asumsi kalau tidak dapat fasilitas FTA Pak. Tapi kebetulan ini barang impor dari Thailand semua dan dapat fasilitas FTA. Jadi kena fasilitas besaran tarif yaitu 5%. Bukan 550. Oh 5% per kilo tapi 5%. Ya. Sini kan tadi Pak Wahyudi menyampaikan ada 790 rupiah. Itu apa itu Pak? Kalau di Makassar ini nggak ada Pak yang 790 rupiah per kilogram. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, ini kan ada negara ASEAN, ada di luar negara ASEAN. Tadi Bapak bilang kalau ASEAN kan 5%. Betul. Kalau di luar itu 550. Betul. Ya kan? Kalau 790? Itu untuk barang yang lain Pak. Selain raw sugar. Selain raw sugar? Betul. Ya. Tadi kan saya kalau nggak salah Pak Wahyudi menyampaikan ada 750 gitu. Ada 550, ada 750. Dalam pikiran saya kan ini semestinya kan sama kan? Ya kan? Harusnya kan seragam gitu. Kan ini Republik Indonesia gitu. Ada yang berbeda. Pak Wahyudi bisa sambung nggak? Baik, terima kasih Pak yang mulia. Bisa kami jelaskan bahwa untuk yang dimaksud 790 rupiah per kilogram itu yang berasal gula kristal mentah dari gula bit. Gula? Bit. Apa itu Pak? Kurang tahu juga gula bit. Gula bit ya? Ya. Gula kristal mentah? Kalau jenisnya bit gitu? Berasal dari gula bit. Berasal dari gula bit? Iya, itu di... Kalau yang 550 berasal dari gula? Gula tebu. Oh, gula tebu. Jadi kan paham Pak? Ya kan, makanya apa? Kok ada yang beragam, kok ada yang berbeda, padahal kan biaya cukainya sama kan begitu kan, cuma kantor KPPC-nya jadi berbeda kan begitu. Kalau pengenaan tarif kan sama Pak. Harus sama begitu kan, makanya saya tanyakan biar jelas begitu. Oke, Pak Rujito, artinya secara apa? Secara dokumen yang Bapak periksa itu tidak ada masalah Pak ya? Betul. Ya kan? Kalau seandainya untuk keseluruhan dari Pak Agus, Pak Mutadi dan Pak Lujito, semuanya lah ya, untuk 5 orang saksi. Apabila kemudian 2015 ada tunggakan, ya kan? Apakah itu biaya masuk atau PDRI-nya, atau di tahun-tahun berikutnya ada tunggakan, ya kan? 2016 juga ada tunggakan misalnya. Apakah kemudian perusahaan-perusahaan ini tetap bisa melakukan importasi sebelum dia membayarkan kewajiban itu? Izin mungkin saya jawab dulu Pak. Seandainya memang ada tunggakan dan itu melampaui jatuh tempo kewajiban yang harus mereka penuhi, secara sistem nanti dia diblokir Pak untuk layanan impornya. Oh, artinya dia tidak bisa lagi melakukan kegiatan. Betul. Importasinya. Importasinya tidak bisa lagi. Ada konsekuensinya ya. Ya. Kemudian saya ke Pak Daru. Saya. Ya.
Nah, saya spesifik bicara PMK 176 tadi 2009 gitu. Itu bagaimana? Ada ini penjelasan dari saudara saksi di poin 8. Oh, itu Pembebasan ini ya kan didasari oleh PMK 176. Sementara saya baca tadi itu berkaitan dengan import mesin gitu. Ya, mohon izin yang mulia. Maksud saya di situ adalah atas dasar pembebasan bea masuk dengan menggunakan fasilitas BKPM ini berdasarkan pada PMK 176 seperti itu. Dia nggak sinkron dia Pak. Kalau Pak Dasari itu nggak sinkron dia. Kalau BKPM pakai landasan itu nggak sinkron dia. Maksud saya untuk menjelaskan BKPM-nya tersebut Pak. Gitu. Gitu ya. Iya. Dia nggak sinkron dia. Kalau saya sempat baca bukan itu isinya, bukan mengatur tentang ini. Saya tanyakan kenapa saksi bisa menjelaskan ini di saat penyidikan, ya kan? Itu kan impor mesin, bahan dan barang gitu, ya kan? Yang akan diolah oleh mesin itu, yang diimpor tadi gitu. Ini kan kegiatannya kan importasi gula ini, gula kristal mentah, ya kan? Diberikan pembebasan bea masuk gitu. Artian saya mungkin yang mulia bahan tersebut adalah bahan baku yang mulia. Barang tersebut? Bahan yang dimaksud dengan bahan tersebut adalah bahan baku. Iya, bahan baku. Iya kan? Iya, bahan baku. Artiannya mungkin karena Medan Sugar Industri ini bergerak di bidang untuk pemurnian gula, jadi bahan bakunya adalah menggunakan gula kristal mentah, begitu ya? Gitu ya. Ya, nanti kita coba itu ya, pahami lagi ya, apakah memang seperti yang saudara sampaikan atau ada sesuatu ya di balik pembebasan bea masuk ini. Saudara juga tadi menyampaikan bahwa dari kegiatan importasi 2015 sampai 2017 yang dilakukan oleh PT Medan Sugar Industri ada pembebasan pembayaran bea masuk. Betul. Ya kan? Kemudian khusus untuk 2015, Maret 2015 sampai Januari 2016, itu PPh-nya tidak ada ya? Itu kenapa? Bisa jelaskan tidak? Baik, yang mulia, mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Atas PPh pasal 22 impor ini tidak dibebaskan, itu karena yang bersangkutan mengurus surat keterangan bebas dari apa namanya itu? SKB, Pak. SKB, Pak. Surat keterangan bebas dari kantor pajak, Pak. Dari kantor pajak? Betul. Ada dokumennya itu? SKP-nya ada nggak? Seharusnya ada, Pak. Loh, kan saudara kan periksanya dokumen. Mampu menyampaikan ini kan berdasarkan dokumen kan? Ya. Iya kan? Sesuai data yang saya terima, ada, Pak. Ada dokumennya? Ada, Pak. Iya? Iya. Nah, kenapa kemudian di tahun berikutnya tidak ada itu SKP-nya? Itu kenapa khusus untuk sampai Januari saja? Karena yang berikutnya mereka tidak mengurus, Pak. MSI, PT Medan Sugar Industri tidak mengurus surat keterangan bebas. Loh, nggak mungkin lah, mereka udah bebas bayar PPh, tahun berikutnya pasti mereka juga akan ajukan permohonan yang sama kan gitu, biar nggak bayar gitu. Ini ya lumayan ini 29,6 miliar. Mohon izin yang mulia, saya kurang mengetahui terkait hal tersebut. Mengapa mereka maka pertanyaan saya, ini benar-benar ada atau tidak ada kan begitu? Karena di tahun berikutnya ada gitu. Ya, jangan tuh nggak ada semua gitu. Ada sebenarnya dari Maret itu. Ya, kan? Memang ada dokumennya atau saudara nggak nemukan dokumennya? Mereka nggak bisa memastikan PPh-nya ini. Mohon izin yang mulia, apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan impor, dalam hal ini adalah pemenuhan pembayaran PPh atau mendapatkan SKB, ya atas BC25 tersebut tidak akan bisa lanjut proses penerbitan surat persetujuan pengeluaran barangnya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Kemudian itu kan ada PPN-nya 22,2 miliar sekian. Kemudian di tabel berikutnya jumlah bayar bea masuk tidak BKPM 23,1 miliar, ya kan?
Betul. Itu bisa jelaskan nggak? Maksudnya apa itu? Jadi mungkin untuk bea masuknya ya, yang mulia ya, izin. Apabila yang bersangkutan Medan Sugar Industry tersebut tidak menggunakan fasilitas BKPM, bea masuk yang seharusnya dibayar adalah 204 miliar. Karena ini yang bersangkutan mendapatkan pembebasan fasilitas BKPM untuk bea masuknya, jadi tidak ada pungutan negara. Tidak ada kewajiban 204 miliar itu. Tidak ada pungutan atas BC25 yang bersangkutan. Untuk bea masuknya? Betul, yang mulia. Itu bukan kewajiban ya 204 itu? Sepanjang dia ada sepengetahuan saudara saksi, betul. Waktu memeriksa dokumen darurat bisa ditahan. Ya. Iya. Sedikit lagi, Pak. Ya, sedikit lagi. Berdasarkan dokumen, ya kan, ada tidak kewajiban yang 204 miliar ini untuk perusahaan ini? Secara pemenuhan dokumen, pembayaran bea masuk adalah diwajibkan oleh PT Medan Sugar Industry. Tetapi dalam hal ini yang bersangkutan mempunyai fasilitas pembebasan bea masuk. Artinya tidak ada lagi kewajiban. Tidak lagi. Ada dokumennya, pembebasan bea masuknya dari BKPM. Ada yang mulia. Ya, ada ya. Ada. Kemudian untuk PPN dan PPh-nya dibayarkan. Untuk PPN-nya dibayarkan. Dibayarkan. Ya, untuk PPh seperti yang mulia sampaikan tadi, sebagian ada yang dibayarkan, sebagian ada yang tidak. Yang dibayarkan hanya Maret 2016 sampai Desember 2016. Betul yang mulia. Karena tidak ada pembebasan, maka itu dibayarkan. Betul yang mulia. Dan itu semua sudah dibayarkan. Sudah. Ya, sudah. Karena saya total itu 247,9 miliar. Ya kan, totalnya. Betul, untuk apa? Untuk perusahaan ini. Ya, PT Medan Sugar Industry. Betul yang mulia. Jumlahnya segitu, ya kan? Sementara kalau kita lihat dakwaan itu 383,3 miliar ya. Oh itu nanti kita lihat ya. Auditornya kok bisa angkanya segitu, dari mana? Apakah ini masuk atau ini di luar gitu. Terakhir perusahaan ini melakukan kegiatan importasi kapan? Berdasarkan dokumen yang ada di kantornya saksi. Sampai saat ini masih? Saya kurang mengetahui. Yang terakhir yang saudara saksi tahu kapan? Saya pindah dari Bea Cukai Medan itu tahun 2023. Saat itu masih melakukan importasi. Masih ya? Masih. Karena saya lihat di berita acara pemeriksaannya ya sampai 2023 ini ada datanya ini. Betul yang mulia. Iya kan? Iya. Data terkait BC25 tahun 2023. Betul. Sampai November 2023. Artinya masih ada kegiatan. Betul. Iya kan? Setelah 2016. Iya. Iya kan? Terkait persyaratan importasi yang dilakukan 2017 dan sampai 2023 itu sama tidak? Sama. Sama ya, tidak ada perbedaan ya? Iya. Din Pak Wahyudi. Siap. Ya. Tadi udah Pak ya, terkait yang Rp790 itu. Siapa? Ya kan? Saya ingin menanyakan karena di berita acara pemeriksaan Bapak ini, ya, itu untuk kegiatan importasi walaupun di luar ya Pak, di luar tempus yang didakwakan beberapa terdakwa yang 2015 atau 2016, tapi saya melihat di sini ada 2022 dan 2023. Bapak bisa menjelaskan bahwa ini sama pertanyaan saya waktu sidang yang kemarin, gula kristal mentah ya untuk diolah menjadi gula kristal putih. Betul. Bapak mampu menjelaskan ini di uraiannya itu berdasarkan apa Pak? Apakah ada dokumen yang bisa menerangkan ini sehingga Bapak kemudian bisa mencantumkannya seperti ini? Siap. Bahwa itu berdasarkan dokumen Pak. Dokumen, apa dokumennya Pak? Yang bisa menjelaskan bahwa ini gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih. Di dokumen mana itu tertuang?
dari invoice, packing list, dan kemudian Invoice, dari packing list, certificate of origin, dan kemudian certificate of laporan origin. surveyor. Gimana Pak? Laporan surveyor dari negara asal. Oke, itu tertuang Pak ya? Ya, tertuang. Nah, kalau untuk tahun ke atasnya, 2021 sampai 2015? Sama. Sama? Sama. Sampai dengan saat ini masih mengimpor. Maksud saya samanya itu dijelaskan bahwa di invoice-nya, packing list-nya, certificate of origin-nya, dijelaskan bahwa ini untuk diolah untuk kristal putih. Iya. Sama. Jadi sejak 2015 sampai 2023. Sama. Sama. Sama ya. Saya kembali ke saksi yang 4 orang di atas. Ada nggak itu seperti yang sampaikan Pak Wahyudi? Ya kan, invoice-nya, packing list-nya, certificate of origin-nya, bahwa ada penjelasan seperti Pak Wahyudi sampaikan tadi. Lah? Tidak ada. Tidak ada. Yang lain? Ya, kok bisa berbeda sendiri begitu kan? Penggunaannya tidak tertera. Tidak disebutkan ya. Berarti cuma Pak Wahyudi aja yang menerima. Tapi di buku banyak kan sama kan? Berarti ada invoice, ada packing list, ya kan? Ada certificate of origin, itu ada kan? Cuma tidak dijelaskan seperti Pak Wahyudi tadi. Ya, benar ya, Bapak ini di depan, saksi di depan. Ya. Baik, saudara terdakwa, ada yang mau ditanyakan atau dibantah dari keterangan saksi? Silakan kalau ada, ya. Terima kasih yang mulia. Bapak-bapak, pertama terima kasih atas waktu yang diberikan, ya, dan mohon maaf atas kerepotan dan ketidaknyamanan yang terjadi atas perkara dari 10 tahun yang lalu ini. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak, 5-5-nya serentak ya, tapi mungkin bisa dijawab satu persatu oleh masing-masing. Pertanyaan pertama, hanya mau klarifikasi yang disampaikan salah satu dari bapak, salah satu saksi tadi ya. Impor tarif untuk gula mentah sebagai bahan baku itu Rp550 per kilo ya, betul ya? Spesifik. 5-5-nya Tadi sudah ditanya bapak-bapak semuanya. 550 ya. Ya. Kemudian tarif impor untuk gula putih sebagai barang jadi itu Rp790 per kilo ya. Bapak 5-5-nya membenarkan ya. Kecuali untuk gula yang diimpor dari ASEAN. Yang kemudian tarifnya berganti dari 550 ataupun 790 menjadi 5%. Betul ya? Kualifikasi. Baik. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak berlima. Ya. Selama bapak-bapak berkarir di Bea Cukai, termasuk di tempus perkara ya, 2015-2016, pernah tidak bapak pernah dengar gitu? Sebuah perusahaan itu divonis menyebabkan kerugian negara karena dia milih untuk impor bahan baku yang kena bea masuk yang lebih rendah dan tidak memilih untuk impor barang jadi yang kena bea lebih tinggi, sehingga dia bayar bea lebih rendah dan menghindar bea lebih tinggi. Apakah pernah mengetahui hal tersebut? Ya, pernah dengar nggak bahwa itu pernah terjadi? Sebuah perusahaan atau perorangan divonis menyebabkan kerugian negara karena menghemat, tanda kutip ya, menghemat bea masuk karena impor bahan baku, ya, bukan barang jadi. Silakan dijawab. Belum pernah dapat informasi. Saksi lainnya? Mohon berkenan masing-masing atau sama Pak. Ya. Belum pernah Pak. Baik. Jadi 5-5-nya Bapak belum pernah dengar kejadian, belum pernah kan kejadian bahwa apakah perusahaan, sebuah perorangan dituduh mengakibatkan kerugian negara karena memilih untuk impor sesuatu yang kena tarif impor yang lebih rendah ya. Ya, baik. Terima kasih. Itu saja yang mulia. Cukup? Cukup. Baik. Pak Daru, ada ketinggalan satu ya. Saksi Daru. Saksi Daru. Tadi kan terkait dengan PT Medan Sugar Industri ini 2015 dan 2016 ada
tunggakan PPh dan PPN yang belum dibayar gitu ya? Ya, belum dibayar ini ya. Yang kita yang saya tanyakan tadi Maret 2015 sampai Desember 2016. Tidak ada yang mulia. Hah? Semuanya sudah diselesaikan. Oh, semuanya sudah diselesaikan? Sudah. Cuma yang saya sampaikan tadi, apabila, karena pertanyaan dari penyidik adalah apabila yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas BKPM, berapa bea masuk yang seharusnya dibayarkan? Ya, itu kan biaya masuknya. PPh dan PPN-nya? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada yang Tidak mulia. ada. Yang saya sebutkan tadi ya hasil penjumlahan saya 247,9 itu sudah dibayarkan ya. Sudah yang untuk mulia. PPh dan PPN-nya. PPh dan PPN, PPh yang tidak menggunakan SKB sudah dibayarkan, begitu juga dengan PPN-nya. Yang mulia. Sudah dibayarkan ya. Barang bukti mau diperlihatkan kepada saksi penuntut umum. Silakan. Ya, terima kasih. Baik, silakan duduk. Baik, terima kasih saksi untuk keterangannya di persidangan hari ini. Kami rasa cukup dan boleh kembali. Terima kasih. Silakan. Saudara terdakwa, silakan. Di tengah. Demikian untuk pemeriksaan saksi pada agenda sidang hari ini. Untuk saksi berikutnya masih akan dihadirkan oleh penuntut umum. Demikian ya. Dijadwalkan pada sidang berikutnya 1 minggu dari sekarang, hari Senin tanggal 20
April 2025. Demikian terdakwa, jelas ya? Baik, itu sidang ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 28 April 2025. Perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi. Terdakwa tetap dalam tahanan, sidang ini selesai dan ditutup. Terima kasih.